Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Maluku sebagai The Spicy Island dan daya tarik rempah-rempahnya terhadap dunia. Bagian pertama. Jika teman-teman telah siap untuk menonton, mari kita mulai. Wilayah Kepulauan Maluku dapat dilihat di peta merupakan daerah kepulauan yang menguntungkan dalam sisi perdagangan, khususnya perdagangan laut yang menunjang dunia perekonomian pada zaman dahulu. Wilayah Kepulauan Maluku juga terlintas dalam gugus Ring of Fire sehingga memberi keuntungan lebih dalam sisi budidaya cengkeh. Wilayahnya juga yang terlintas di garis khatulistiwa dan mempunyai angin yang menguntungkan dalam sisi perdagangan cengkeh tersebut. Bukan main-main, Maluku sebagai salah satu pusat rempah-rempah dunia ini dikenal sebagai penghasil terbaiknya, sehingga memainkan perdagangan yang cukup penting di Indonesia bagian timur. Nantinya kita akan melihat seperti pelabuhan Hitu, ada juga Ternate yang mempunyai kedudukan penting sebagai kota bandar. Wilayah Maluku juga telah memainkan perdagangan yang cukup penting di Nusantara dan menjalin hubungan tidak hanya di tingkat nasional, bahkan internasional dengan pedagang dari Arab dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa VOC nantinya akan mengubah jalannya sejarah di Nusantara. Salah satu yang berdampaknya di Kepulauan Maluku tersebut. Tidak hanya dalam perdagangan, tetapi dalam lingkup sosialnya juga. Maluku sebagai penghasil rempah-rempah sudah dikenal dalam catatan historis bangsa-bangsa seperti bangsa Eropa, bangsa Arab maupun bangsa Cina. Dalam catatan bangsa Arab, seperti catatan yang ditulis oleh Idrisi menjelaskan bahwa wilayah penghasil rempah-rempah ini ditaklukkan oleh seorang yang bergelar Maharaja yang mengacu pada kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera yang menguasai Nusantara pada eranya. Dalam sumber lain seperti sumber yang ditulis oleh Yakut Ibn Abdullah An-Rumi menjelaskan bahwa Jawa ini mengekspor rempah-rempah ke pasar di Arab. Dalam berita dari Cina, ini ada beberapa berita. Yang pertama, berita dari dinasti Tang yang menjelaskan keberadaan dari Maluku, bahwa Maluku letaknya tidak jauh dari Bali. Sedangkan buku catatan Chu Fangxi karangan Chow Ingqua ini menjelaskan bahwa Sriwijaya merupakan pemasok cengkeh ke dinasti yang ada di Cina. Kita tahu bahwa salah satu taklukan wilayah Sriwijaya adalah Kepulauan Maluku itu. Sedangkan berita pelayaran Sun Feng Xiangsung di sini berupa sebuah peta yang menggambarkan bahwa Maluku sebagai penghasil rempah-rempah, nantinya rempah-rempah tersebut akan dibawa melalui rute-rute sampai ke dinasti yang ada di Cina. Penggambaran Maluku dari berita Eropa jauh lebih akurat, seperti berita dari Tom Pires dan Antonio Galvao dalam buku yang berjudul A Treatise on the Moluccas History das Moluccas
Di sini dijelaskan bahwa hasil bumi, habis itu ada jenis-jenis burung, adat kebiasaan masyarakat maupun raja-rajanya di Kepulauan Nusantara, termasuk pula dalam bidang ekonomi seperti ekspor, impor, dan juga komoditas yang berasal dari Kepulauan Nusantara, khususnya dari Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Sedangkan dalam berita lain yaitu peta yang dibuat oleh Jorge Reynal pada 1510 yang disebut Cantoni Planis Pere tentang perjalanan Joa da Nova. Peta ini menyebutkan antara lain Cele Ciram yang menghasilkan cengkeh. Cele Ciram sendiri mengacu pada Pulau Seram yang diidentifikasi yang merupakan kesatuan dari gugus kepulauan yang terdapat di Maluku. Mengacu pada sumber peta Sun Feng Xiangsung, ini kita melihat adanya sebuah interaksi perdagangan dari Cuanzhou, itu dari bagian Cina, ke kepulauan Pasca-Dores, dilanjutkan ke pesisir Taiwan, Lusung, Lupeng, Malilu. Di sini masih di sekitaran Asia kontinen atau masih tergabung dalam Asia daratan. Setelah mencapai Malilu, nanti ada jalur alternatif menuju Mindanao, baru sampai kepada Maluku sebagai penghasil rempah-rempahnya. Jadi kurang lebih rute perdagangannya seperti itu. Ada pula nanti dari Maluku ke Sulu dan Donggala. Yang perlu diingat bahwa ini merupakan rute menuju Cina. Jadi mengacu pada buku Indonesia dalam Arus Sejarah bagian ketiga, dijelaskan bagaimana rempah-rempah bisa sampai ke pasar Eropa. Jadi awalnya itu berawal dari kota-kota bandar yang telah mengumpulkan rempah-rempah tadi dari daerah sekitarnya. Lalu ada pedagang dari Jawa maupun orang-orang dari Maluku sendiri yang pergi ke Jawa untuk menjual rempah-rempahnya. Hubungan antara Maluku dan Jawa ini sudah terjalin sejak era Kerajaan Majapahit. Selanjutnya rempah-rempah tadi dibawa melalui Selat Sunda. Dari Selat Sunda inilah rempah-rempah itu diekspor ke beberapa tempat. Ada yang ke Kleon, ada yang ke India, Persia, dan negeri-negeri di Timur Tengah. Setelah sampai di India, di pedagang India dan pedagang di Yaman, khususnya Yaman bagian selatan ini mempunyai hubungan perdagangan. Rempah-rempah akan dibawa ke Yaman, diteruskan lagi ke Syam atau sekarang dikenal sebagai Suriah. Lalu dari pedagang dari Syam inilah orang-orang Eropa membelinya, khususnya pedagang dari Venesia maupun Genoa. Dari sini para orang-orang Eropa mengenal yang namanya rempah-rempah. Itu sebagai pusat atau dapat dikatakan kota bandar. Di sini memainkan peranan yang cukup besar pada abad ke-16 bersamaan dengan meluasnya penanaman cengkih di wilayah perairan Homual di Seram bagian barat. Perluasan ini ada kaitannya dengan perluasan kekuasaan Ternate di wilayah Maluku Tengah. Wilayah atau kedudukan Hitu ini cukup istimewa di Maluku, disebabkan karena mempunyai hubungan kedekatan dengan Jepara di Jawa, sehingga memudahkan dalam ekspor rempah-rempah tadi. Hitu mulai kehilangan posisinya sebagai bandar utama di Maluku bagian tengah setelah VOC berhasil menduduki benteng Portugis di kota Laha, yang kemudian dinamakan sebagai Ambon. Sejak pertengahan abad ke-17 itu sudah
tidak begitu besar lagi peranannya di Maluku. Sudah dijelaskan tadi bahwa kedudukan itu akan digantikan oleh VOC. Di sini VOC menduduki Maluku bagian tengah dan menggantikan Situ sebagai pusat atau kota bandar. VOC membangun pusat bandar baru yang meliputi beberapa pulau seperti Pulau Haruku, Saparua, dan Nusa Laut serta Seram bagian barat pada abad ke-17. Selain dari dua kota bandar tadi, terdapat beberapa kota bandar lagi, seperti kota bandar Ternate yang terletak di Maluku bagian utara dan peranannya cukup besar di sini. Mengingat nantinya wilayah Ternate menjadi salah satu wilayah yang ditaklukkan oleh VOC. Menarik untuk dibahas, tetapi karena dalam video ini dikhawatirkan terlalu panjang, maka akan dibuat part 2-nya. Semoga teman-teman suka dan bisa dilanjutkan ke part keduanya. Terima kasih.